Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita akan belajar firman ya pagi ini. Kita akan lihat di Alkitab kita di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ini kisah tentang Simson, saudara mungkin sudah berkali-kali mendengar ya sejak dari sekolah minggu. Luar biasa, kita lihat sama-sama. Maaf saya lepas ini ya saudara, saya rasanya, aduh, maaf ya, jauh ya dari saudara enggak apa-apa ya. Karena ada tulisan Anda memasuki area wajib menggunakan masker ya, jadi saya minta izin dulu. Kita lihat sama-sama, Hakim-Hakim pasal yang ke-13, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Jadi ini kisah awal dulu ya saudara, tentang bagaimana proses Simson ini akan dilahirkan. Pada waktu itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka buka celah, mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian iblis punya kesempatan untuk menindas hidup orang Israel sehingga bangsa Filistin menekan mereka, menindas mereka selama 40 tahun. Dan kemudian pada waktu itu tidak ada hakim yang memimpin bangsa Israel. Ya, belum zamannya raja-raja, ini masih zamannya hakim-hakim. Dan kemudian pada waktu itu ada seorang perempuan, dikatakan dia istrinya Manoah. Jadi ini Bu Manoah saudara ya yang diceritakan di sini. Bu Manoah ini dikatakan mandul, tidak punya anak. Zaman dulu kalau orang tidak punya anak itu namanya disebut membawa aib. Artinya ini orang pasti ini ada masalah nih, dikutuk sama Tuhan, atau orang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau ini orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Akibatnya karena dia tidak berkenan di hadapan Tuhan makanya mandul. Itu pemikiran orang zaman dulu, kalau sekarang beda saudara. Sekarang banyak orang memutuskan tidak mau punya anak, kalau zaman dulu enggak. Kalau kamu wanita yang normal ya artinya kamu menikah, kamu akan melahirkan anak. Nah posisinya si Bu Manoah waktu itu tidak punya anak ya, dalam posisi mandul. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Posisimu memang hari ini engkau mandul. Tapi Tuhan beri janji bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita ini ikut Tuhan, memang situasi yang kita hadapi seperti yang dihadapi Bu Manoah. Banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, banyak kejadian yang kita tidak pikirkan yang sekarang kita hadapi. Bu Manoah waktu itu tidak pernah berpikir dia nanti menikah dan tidak akan punya anak. Enggak, dia harapannya nanti ketika menikah akan punya anak. Kenyataan yang dihadapi, dia mandul tidak bisa punya anak. Tapi ketika ada malaikat Tuhan datang, malaikat ini berkata, memang engkau mandul. Memang posisimu ini sulit sekarang. Memang kamu dalam kondisi kepepet. Memang kamu dalam kondisi tidak seperti yang engkau harapkan. Tapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini satu janji yang luar biasa. Nah Tuhan kalau sudah kirim malaikatnya, artinya ada pesan khusus yang sudah Tuhan pikirkan, sudah Tuhan rencanakan, yang akan Tuhan sampaikan kepada umatnya. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia tidak pernah ingkar janji. Siapa yang percaya bahwa apa yang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah firmankan, keputusan yang dari surga, itu yang akan kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sembahyang tidak ada yang digagalkan. Pastor Otuk berdoa, biar apa yang sudah Tuhan siapkan, kita terima hari ini. Jangan sampai berkat itu tercecer, jangan sampai berkat itu tertunda-tunda.
Memang dikatakan memang engkau mandul, tapi engkau akan punya anak laki-laki. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Rupanya dalam proses kehamilannya untuk dia bisa melahirkan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia harus menjaga apa yang dia makan, apa yang dia minum. Hari-hari ini saudara, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Setiap hari orang hidup punya peperangannya masing-masing. Setiap kita punya beban yang berbeda-beda, punya pergumulan masing-masing. Tapi kita percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kalau Ibu Manoah diberi janji yang luar biasa oleh Tuhan, malaikatnya berkata, jaga apa yang kau makan dan minum. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau melahirkan sesuatu yang ilahi, kita mau terima mujizat yang dari Tuhan, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu menjaga apa yang masuk dalam hidup kita, apa yang kita hidupi. Perkataan yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu perlu kita jaga saudara. Dikatakan kamu mau mengalami mujizat yang dari Tuhan, jaga hidupmu. Turuti perintah Tuhan. Karena ini saudara, mata ini kan jendela, ya, jendela tubuh kita. Lewat mata yang sama, kita bisa lihat kemuliaan Tuhan yang ajaib, tapi kita juga bisa melihat dan tergoda dengan dosa. Dengan telinga yang sama, kita bisa dengar pesan Tuhan, kita bisa dengar janji Tuhan, tapi dengan telinga yang sama, kita bisa dengarkan yang tidak enak di sekitar kita. Nah, kita yang punya tanggung jawab menjaga apa yang masuk dalam hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena itu yang akan masuk di hati kita dan itu yang akan keluar lewat mulut kita. Dikatakan kemudian, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Luar biasa saudara, dari situasi yang kondisinya aib, kondisinya tertekan, kondisinya dikucilkan orang, tapi malaikat Tuhan berkata, dari keturunanmu akan keluar yang menyelamatkan bangsa Israel. Seorang nasir Allah itu artinya orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Kita percaya saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita sudah dikhususkan. Kita bukan sekedar orang panggilan, tapi kita orang yang dipilih, imamat rajani, umat yang kudus dan kepunyaan Allah sendiri. Amin. Dikatakan lewat keturunanmu inilah yang akan kau lahirkan mulai penyelamatan bagi bangsa Israel. Kita ini jangan menanti-nanti saudara, kapan ya tanda-tandanya. Aduh, kapan ya mujizat Tuhan terjadi, kapan pertolongan Tuhan terjadi. Kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, dikatakan hidupku setiap hari akan mengalami kuasa Tuhan. Hidupku setiap hari akan membawa mujizat Tuhan kemanapun kita berada. Hidupku setiap hari aku mau menyampaikan berita baik, kabar sukacita bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang siap menolong kita, Tuhan yang jadi juru selamat dalam hidup kita, Tuhan yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak usah takut saudara, lewati apapun. Namanya orang hidup punya pergumulan. Tapi dikatakan, lewat keturunanmu akan terjadi penyelamatan bagi bangsa Israel. Lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Amin. Lewat hidup kita, orang-orang di sekitar akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau ketemu dengan orang, bawa dia ketemu Tuhan Yesus. Kita kalau Sabtu bagi makan saudara ya.
Ada ibu-ibu itu tahu-tahu datang. Dia enggak ngelihat tulisan makan gratis, saudara. Dia datang dipikir ini apa yang ditata di atas meja. Terus kemudian dia datang dipikir orang berjualan. Kami sedang masukkan makanan ya di tempatnya gitu untuk kita bagi. Kita jawab, ibu itu tanya ini apa, terus kita tanya berlebih lanjut. Dia rupanya mau ke Hermina, ke rumah sakit karena lemah jantung, saudara. Karena periksa dokter mau ambil obat, dia jalan begitu. Langsung saya berkata, Bu kita ngobrol sebentar ya, kita duduk saudara sama-sama. Saya tinggalkan dulu itu yang masuk-masukkan itu. Saya sampaikan firman, saya sampaikan berita baik. Saya katakan, Bu mau didoakan? Mau. Pakai kudung ya saudara. Bu kalau saya berdoa, saya pakai nama Tuhan Yesus. Karena nama itu berkuasa. Terus saya sampaikan, saya injili dia sebentar. Ibu mau terima Tuhan Yesus? Mau. Ibu mau ikuti doa saya? Mau. Terima Tuhan Yesus saudara. Dan kemudian kita tumpang tangan, kita doakan. Saya pikir sesudah saya nuntun dia terima Tuhan Yesus, saya berdoa, saya doa sendiri maksudnya. Doakan dia, dia ngikuti terus saudara, doanya dia ngikuti terus. Dia berkata, ya setiap hari aku mau berkata Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Aku mau berkata Tuhan Yesus yang sudah jamah hidupku. Setiap hari saudara kalau ada kesempatan, sampaikan kabar baik. Jadi orang-orang di sekitar kita, kalau ketemu dengan kita, bukan yang keluar itu maaf ya saudara, kata-kata yang enggak enak. Tapi biar yang keluar dari mulut kita memberkati orang di sekitar kita. Kita enggak tahu loh siapa yang kita temui ternyata mereka butuh keselamatan. Jangan orang itu dilihat wah kayaknya bahagia naik mobil ketawa-ketawa. Enggak tahu loh kalau dalamnya nangis. Betul kita itu istilahnya itu sawang sinawang. Tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita dan kita sampaikan kabar baik itu, kita bawa kabar sukacita. Bawa keselamatan, tidak usah nunggu seperti Nasir Allah Simpson saudara ya. Kita ini sudah diurapi, kita sudah dipilih Tuhan. Tuhan beri otoritas, Tuhan beri anugerah, Tuhan beri urapan dalam hidup kita. Kemanapun, dimanapun, sampaikan kabar baik. Bawa keselamatan itu kepada orang-orang. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, siapapun saudara. Rumah Tuhan ini harus penuh saudara ya. Tadi saya noleh-noleh, saya ngomong sama Bu Yani. Bu Yani, ini memang sekarang tinggal sedikit ya? Saya bertanya begitu. Oh ini pada terlambat katanya ya. Tadi kan saudara lihat yang duduk di belakang, depan ini kosong terus ini dari tadi. Ya, terus terakhir ini baru mulai banyak yang terisi. Saudara, kita ini masih diberi kesempatan hidup hari ini, itu anugerah loh. Berapa banyak di antara teman mungkin saudara kenalan yang waktu terjadi COVID dahsyatnya itu, tahu-tahu kalau lihat di Facebook, loh ini kok pulang? Dengar kabar, loh ini kok pulang? Baru diajak berdoa, loh gini kok pulang? Gitu ya saudara, kaget-kaget isinya. Kalau sampai hari ini kita masih bisa kebaktian, kita masih bisa menyembah Tuhan, artinya ada penyelamatan yang dari Tuhan lewat hidup kita. Bawa sampaikan kepada orang-orang yang butuh keselamatan dari Tuhan. Terus dikatakan selanjutnya. Nah rupanya ayat yang ke-6, kemudian mereka perempuan itu datang kepada suaminya. Jadi dia ketemunya sendirian. Dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Dan rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Jadi malaikatnya itu datang tidak seperti bayangan kita ya. Kalau bayangan kita itu malaikat mesti pakai sayap besar gitu ya, putih. Terus kemudian tinggi besar, bayangannya begitu. Memang malaikat macam-macam saudara. Ada yang pakai sayap, ada yang tinggi besar itu sampai pernah ada orang lihat kakinya itu menjejakkan di 2 benua. Gede banget saudara. Artinya apa? Dahsyat luar biasa. Tapi seringkali yang Tuhan utus untuk kita sampaikan kabar baik, itu siapapun yang kita tidak duga, ternyata orang-orang yang datang itu malaikat, tidak kita duga. Dikatakan
Ini rupanya menakutkan, saya nggak tahu ya, menakutkannya itu akan mungkin karena brewoken ya, brengosan begitu atau modelnya bagaimana, tapi ini wujud manusia. Wujud manusia. Jadi malaikat yang diutus Tuhan itu tidak selalu datang dengan pakaian putih sayap yang besar, enggak selalu saudara. Ada yang lihat ketika mendoakan yang sakit, adik ipar saya dia lihat, saya lihat malaikat, kok ada 2 datang, wujudnya biasa, enggak ada sayapnya gitu ya. Ya jadi memang itu yang Tuhan izinkan. Saya pernah didoakan sama satu hamba Tuhan, seorang nabi dari India, dia berkata begini, kamu sudah ketemu dengan malaikat beberapa kali, tapi kamu enggak tahu kalau itu malaikat, karena wujudnya wujud manusia saudara. Jadi dikatakan malaikat yang datang ini wujudnya manusia. Dan kemudian dikatakan lagi karena Bu Manoah itu sendirian, dia ngomong kepada suaminya, suaminya berkata, Tuhan, mbok tolong dikirim lagi orang itu, malaikat itu supaya aku juga ketemu sama dia. Terus kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang, ini ya saudara, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Saudara, kita ini hidup hati-hati loh saudara. Karena kita tidak tahu kalau ternyata di sebelah saudara itu malaikat. Benar, karena wujudnya dikatakan siapa? Manusia. Orang yang mungkin kita gosipkan, mungkin orang yang kita jahatin, orang yang kita tipu, orang yang kita jengkelin, ternyata malaikat kan repot saudara. Karena itu ada ujian, makanya Tuhan berkata, jaga hidupmu, jaga hidupmu. Dan di sini dikatakan kalau saudara pernah dengar ya kesaksian, ada seorang hamba Tuhan, dia itu satu kali makan di restoran dengan temannya. Ketika dia sedang makan, tahu-tahu dia lihat di pintu masuk, itu ada seorang pengemis yang datang. Pengemis datang, terus kemudian lusuh pakaiannya, dia kelihatan kalau kelaparan. Kemudian dia datang, lah hamba Tuhan ini lihat, aduh ini kasihan ini, masih enggak bisa bayar ini. Kok dia cuman datang, ngintip-ngintip aja di rumah makan itu. Dia panggil pelayannya, dia panggil begini, tolong orang itu suruh masuk, duduk, suruh makan, apa yang dia mau, beri, layani dia, saya yang bayar. Betul orang itu masuk pengemisnya, disuruh masuk duduk, makan saudara. Selesai makan, pengemisnya pergi. Terus kemudian kan ini hamba Tuhan masih ngobrol dengan temannya. Terus selesai dia pulang ke hotel, masuk ke kamarnya. Ketika sedang masuk di kamarnya dia sendirian. Tiba-tiba itu ada orang datang, sudah di dalam kamarnya saudara. Ketika dia noleh dia kaget. Yang dia lihat siapa? Pengemis yang tadi siang dia beri makan. Ketika dia lihat dia mau ngomong. Karena tadi mau dipanggil dia tahu-tahu orangnya sudah pergi ya pengemisnya. Ketika itu dia mau ngomong. Tahu-tahu hilang saudara. Dan ada suara berkata begini, nak terima kasih siang ini engkau sudah menjamu aku. Ada Tuhan yang berkata begitu. Rupanya yang muncul siapa saudara yang diberi makan? Malaikat Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri. Nah tahu saudara. Jadi makanya dikatakan dalam hidup kita ini kita seringkali kan kepingin ketemu malaikat. Siapa yang kepingin ketemu malaikat saudara? Pengen tuh saudara, saya ya kepingin ketemu kok saudara.
Tapi saya ternyata ya tidak sadar, kalau yang pernah saya temuin mungkin ketika di jalan, tanya alamat atau kok muncul orang ya, bisa ditanyain, bisa jawab, ternyata itu malaikat kiriman Tuhan, kita nggak tahu loh saudara. Istilahnya tuh kayak gini, aku tuh tadi bingung ya, dilalah, lah ada istilah tuh saudara, dilalah kok ada orang datang bisa ngasih tunjuk jalan. Lah kita nggak tahu kalau itu Tuhan yang kirim malaikatnya. Atau orang-orang yang kita sedang bantu, kita akan bagi makan. Di sini juga ya setiap Sabtu masak bagi makan. Orang yang saudara bagi makan nggak tahu loh kalau itu malaikat Tuhan. Kita berbuat baik kepada siapapun, berbuat jahat kepada siapapun, kita nggak tahu loh kalau itu utusan Tuhan. Makanya dikatakan marilah kita berbuat yang baik, berbuat yang benar, supaya apa yang sudah Tuhan jatahkan itu yang terjadi. Manoah dan istrinya ketemu sosok manusia, padahal itu malaikat Tuhan. Dan kemudian Bu Manoahnya mengandung, lahirlah yang namanya Simson. Ya, dikatakan ayat yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan terletak di antara Zora dan Esitaol. Saudara, Simson ini anak perjanjian yang sudah dikhususkan jadi nasir Tuhan, dikatakan dia diberkati hidupnya dan Roh Tuhan menyertai Simson. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mau Roh Tuhan itu kuat menyertai hidupku. Aku mau berkat-Mu mengalir terus dalam hidupku. Aku mau mengalami jatah yang sudah Tuhan sediakan. Itu aku terima utuh, tidak ditunda-tunda dan tidak dikurangi jatah yang dari Tuhan. Siapa yang mau saudara? Dalam nama Yesus Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau terima yang ilahi yang dari Tuhan. Kuncinya di mana saudara? Ketika ada Roh Tuhan menyertai kita, hidup kita berbeda. Dikatakan di sini Simson ini punya kekuatan yang dahsyat. Kalau soal kekuatannya saudara sudah dengar semua bagaimana kisah hidupnya. Ya, dia bisa lewat rahang keledai bunuh 1000 orang. Rahang keledai saudara. Dia bunuh sekian banyak orang. Musuh-musuhnya sampai gimana ini cara menjatuhkan Simson. Kita ini kudu hati-hati loh saudara. Kalau kita buka celah, iblis itu ngintai terus, berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarpun kita sudah dipilih, makanya dia ngerti. Dia paling mengingini urapan kita. Betul, iblis paling mengingini urapan kita. Makanya dia itu paling senang saudara membuat orang Kristen jatuh dalam dosa supaya urapannya hilang. Nah, kita hati-hati saudara. Kalau kita berkata begini, Tuhan bukan dengan kekuatanku tapi karena Roh-Mu. Simson ini ngalami sesuatu yang dahsyat karena sudah ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dikatakan musuhnya sampai gemetar. Ini gimana strateginya mengalahkan Simson? Kita makanya kalau hidup ini juga hati-hati. Jangan merasa aku ini enggak aman lah hidupku lah, aku nyaman lah. Tanpa gejolak apapun lah biasa-biasa aja. Enggak saudara, setiap anak Tuhan kalau dia ngerti kebenaran firman itu ditarget loh justruan sama si jahat. Karena apa? Jangan sampai lewat hidup kita banyak orang diberkati. Jangan sampai lewat hidup kita orang-orang dimenangkan bagi Tuhan. Kita perlu jaga hati saudara, perlu jaga kehidupan kita. Simson ini dipilih oleh Tuhan, diurapi luar biasa, tapi dia punya kelemahan. Kita lihat sama-sama ya saudara. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Dikatakan begini, Simson ini jatuh cinta kepada Delila. Nah Delila ini seorang sundal. Orang-orang mempertanyakan di mana kekuatan Simson. Ternyata diselidiki, punya selidik. Lah kok enggak ketahuan ini kelemahannya apa?
Jadi dipakailah perempuan ini untuk merengek-rengek supaya Simson membuka rahasianya. Nah, Simson kelemahannya apa? Dia jatuh cinta, hatinya sudah dicondongkan kepada Delila, kemudian inilah yang keluar dari mulutnya Simson. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-7. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya, Simson ngomong gini, keluar dari mulutnya. Ini orang diurapi Tuhan, ada roh Tuhan dalam hidupnya. Tapi tanpa sadar, dia diincar oleh si jahat. Lewat kecerobohannya, dia berkata lewat mulutnya, nanti aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Hati-hati dengan mulut kita, saudara ya. Apa yang kita omongkan, hati-hati. Jangan sampai itu yang mendatangi kita. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Direngek-rengek lagi kan? Berkata begini, jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Berapa kali dia ngomong? 2 kali. Dibaleni lagi saudara. Sepertinya kan gini, buat dia itu kekuatanku ini kan ada di rambut, ada roh Tuhan dalam hidupku. Jadi aku ngomong begini gak ada efeknya gitu. Tapi orang yang sudah diurapi, kalau mulutnya tidak dijaga, itu yang mencelakai dirinya sendiri saudara. Kemudian dikatakan 2 kali ya dia sudah ngomong. Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Berapa kali dia ngomong? 3 kali. Diulang, nanti aku lemah, aku akan jadi seperti orang lain manapun juga. Diulang lagi saudara. Lah diulang-ulang ini ditangkap sama si jahat saudara. Makanya yang keluar dari mulut kita tidak lari kemana-mana. Itu kan kita itu ada alam di mana dimensi atmosfer di atas kita, di alam roh. Itu semua perkataan kita istilahnya tuh ya di situ, cementel di situ saudara. Nah kita itu memasuki alam surgawi. Janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Biar yang ada di atas kita ini kata-kata yang penuh berkat. Firman yang kita perkatakan, janji Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, itunya akan mengubah hidup kita. Biarpun situasinya dia dalam kesulitan, dalam keadaan aib. Tapi ketika ada janji Tuhan, dia terima janji itu yang terjadi dalam hidupnya. Sama dengan hidup kita hari-hari ini. Ketika kita mau terima kuasa dan otoritas yang dari Tuhan, kita mau di mana terjadi mujizat dalam hidup kita, perkatakan terus di alam roh saudara. Apa yang kita perkatakan semua akan tercipta di situ. Dan itu yang akan mendatangi kita. Simson berkali-kali dia ngomong, aku akan lemah, aku akan jadi seperti orang lain manapun juga. Akhirnya karena direngek-rengek terus ya. Ini kayak orang itu teriritasi ya, Simson sampai dikatakan mau mati rasanya. Bingung dia saudara, satu ini dia mau pegang janji, perjanjiannya dengan Tuhan. Tapi satu sisi Delila yang dia sayangi merengek-rengek kayak begitu. Hatinya gak tahan, ngomong saudara. Akibatnya kita lihat ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson.
Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang kalau sedang diurapi, semua orang lihat, wih luar biasa ya, dahsyat gitu ya. Tapi kalau tidak dijaga, Roh Kudus itu pribadi saudara, sopan dan teratur. Dia akan mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Dan ketika Simson terjaga dari tidurnya, karena dia sudah sampaikan semua covenant atau perjanjiannya dengan Tuhan, kekuatannya di mana letaknya, dicukur rambutnya, dia hilang kekuatannya, roh Tuhan meninggalkan dia, perjanjian Tuhan dengan hidupnya diputus oleh Simson, dikatakan kekuatannya hilang. Hari-hari ini Tuhan sudah memberikan janji buat setiap kita. Kau akan terima kuasa kalau rohku turun atas hidupmu. Akan ada tanda-tanda mujizat, ada tanda-tanda kuasaku yang menyertai hidupmu. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami di mana pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan itu ajaib terjadi. Jangan menyepelekan pertolongan yang sekecil apapun, karena semua dalam pengaturan Tuhan. Jangan hanya kalau terima mujizat besar, terima malaikat yang bersayap kita berkata, ini mujizat. Enggak saudara, sampai hari ini kita masih bisa hidup, kita bernafas, kita menikmati berkat Tuhan, kita masih hidup seperti layaknya orang yang kebanyakan lainnya. Ini semua anugerah Tuhan. Jangan menyepelekan saudara, kita sehat. Bisa duduk, bisa jalan, itu anugerah Tuhan. Maaf kata saudara, bisa ke toilet, itu anugerah Tuhan. Kita bernafas, anugerah Tuhan. Saudara tahu yang kena COVID, kalau beli oksigen berapa mahalnya itu saudara? Belum lagi kalau oksigennya habis. Waduh saya itu kan waktu zamannya berat itu banyak teman-teman itu. Tahu enggak beli tabung oksigen di mana? Di sana habis, di sana habis. Waduh, sampai kita kelabakan saudara. Di situ kita mulai menghargai anugerah Tuhan luar biasa buat kita. Jangan sampai kita ini meninggalkan roh Tuhan atau ditinggalkan oleh roh Tuhan. Karena apa? Simson tidak taat. Dia berontak pada Tuhan. Dia lebih memilih Delila daripada dia pegang perjanjiannya dengan Tuhan. Kita jangan sampai hanyut di bawah arus, ngikuti apa kata dunia dibandingkan hidup benar seperti yang firman katakan. Kalau kita mau hidup benar, bukan dengan kuat dan gagah kita. Simson berkali-kali kalau kita lihat ya saudara di ayat-ayat sebelumnya, selalu dikatakan roh Tuhan menguasai, roh Tuhan menguasai, roh Tuhan menguasai. Kalau kita dikuasai, diurapi oleh Tuhan, hidup kita akan beda. Kemanapun kita berada, kita bawa damai dari Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Kita bawa kabar sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Ketika Simson putuskan perjanjiannya dengan Tuhan, dia hilang kekuatannya saudara. Dikatakan, ini kalau baca Alkitab ya saudara, kadang ada kisah-kisah. Gini saya, aduh sayang ya, jangan ini terjadi. Akibatnya Simson dicungkil kedua matanya, aduh Tuhan bayangkan kalau mata dicungkil seperti apa saudara. Tapi itulah akibat kalau tidak taat, berontak pada Tuhan. Simson ketika di penjara, ketika dia sudah ditangkap, tidak ada kekuatan lagi. Di situ dia bertobat. Dia bertobat, dia kerjaannya apa saudara? Giling di rumah penggilingan, giling terus saudara, udah kerjaannya giling. Dan kemudian dia bertobat, dia teriak kepada Tuhan, Tuhan
ampuni aku, pulihkan aku. Sampai satu kali mereka sedang berpesta, bangsa Filistin. Mereka berkata begini, yuk tunjukkan bahwa Dagon Allah kita ini nolong kita. Musuh kita Simson bisa kita tangkap. Simson tidak ada kekuatan saudara, hilang. Tapi rupanya waktu itu nggak tahu ya ini sekian tahun berapa tahun kemudian rambutnya udah mulai tumbuh lagi ya. Rambutnya udah mulai tumbuh lagi. Dan kemudian waktu itu dalam keadaan buta, Simson dijadikan pelawak saudara. Orang-orang itu pada ngeliat lawaannya Simson. Tapi Simson dia sudah balik kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-20 saudara. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson doa, dia berkata, Tuhan minta sekali ini saja aku diberi kekuatan. Saudara kalau berdoa itu ya, saya baca gini ya, kita hati-hati ya. Dikatakan begini, Tuhan beri aku kekuatan sekali ini saja. Betul loh saudara. Diberinya berapa kali? Sekali tok saudara. Nah kalau Simson sudah bertobat balik ke Tuhan. Dia berkata Tuhan beri aku kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan anugerahmu cukup buat aku. Musuh bisa aku kalahkan. Aku akan kau angkat lagi jadi hakim bangsa Israel. Didengar Tuhan enggak? Dengar. Lah dia mintanya apa? Tuhan sekali ini saja. Ya dikabulkan sama Tuhan. Sekali itu mereka sedang berpesta. Tiangnya itu yang 2 pilar itu dirangkul sama Simson. Mati semua saudara di dalam itu. Kira-kira 3.000 dan katakan selama hidupnya Simson dia mematikan banyak. Tapi ketika dia pas matinya itu jauh lebih banyak. Saudara, doa kita itu penuh dengan kuasa. Doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi kalau berdoa segenap hati saudara. Ketika saya sedang doa dengan teman saya, dia seorang pendoa syafaat. Sedang bahasa roh, kita doa. Terus dia lihat, saya lihat. Itu kok kayak kue lapis. Pernah lihat lapisan? Ya. Saudara pernah lihat kue lapis tak ya? Lapis demi lapis tuh ya. Dia berkata begini, saya lihat di atmosfer itu lapisan beton banyak sekali. Jadi rupanya kalau orang-orang mau berdoa minta kepada Tuhan yang ngeblok banyak sekali saudara. Ini peristiwa persis seperti yang dialami oleh Daniel. Ketika dia berdoa dari surga dikirim jawaban. Tapi di atmosfer, di alam roh ini dicegat saudara. Perang dulu sampai 21 hari. Malaikat datang, nolong malaikat yang memberi kabar, digantikan perangnya yang ini kirim kabar buat Daniel. Jawaban doanya. Sama dengan hidup kita. Kalau kita ini sedang doa, minta itu dengan kekuatan yang penuh saudara. Minta ketika berdoa itu dipimpin oleh Tuhan. Minta doa yang Tuhan inginkan itu yang kita naikkan. Yang tidak salah bahasa roh. Ya, bahasa roh tidak salah saudara ya. Maksudnya itu memang ketika kita bahasa roh itu nanti apa yang menjadi isi hati Tuhan, Roh Kudus wahyukan, kita naikkan persis yang Tuhan mau sampai ke tahta Bapa di surga. Kemudian Tuhan kirimkan jawabannya, tahu-tahu itu ketika kita juga pakai bahasa dengan akal budi kita yang bisa kita mengerti, tahu-tahu itu kita berdoa, kita berkata, loh aku kok bisa begini? Artinya apa? Doa berdasarkan pewahyuan yang dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan.
Doa itu jangan sampai berhenti di plafon aja enggak nembus saudara. Banyak lapisan yang ngeblok doa-doa kita. Jadi doa itu jangan, pokoknya asal buat list doanya, tidak yakin atau pokoknya aku berdoalah, jawaban terserah Tuhan. Enggak saudara. Kalau datang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah, penuh dengan kemurahan buat kita, doa dengan segenap hati, kita tembus atmosfer yang di atas ini, terjadi terobosan dan dilihat juga Tuhan sedang berdoa buat kita saudara. Jadi kita tidak sendirian, Tuhan juga sedang berdoa buat kita. Saudara tahu, yang ngeblok ini diterobos, itu terlihat doa-doa itu naik ke tahta Bapa di surga. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen berdoanya tanpa iman, berdoanya asal rutinitas agamawi, gak nyampe loh saudara. Bukan Tuhan tidak mendengar. Tuhan menanti kerjasama dari kita. Nah, aku sudah beri kuasa kepadamu, aku sudah beri urapan kepadamu, aku sudah beri otoritas kepadamu. Mari bersama dengan rohku, engkau sepakat sehati, aku mau mencurahkan berkatku buat kamu. Aku memberikan anugerahku buat kamu. Aku akan memberikan mujizatku buat kamu. Sepakat nak, minta kepada Bapa. Ketika doa kita nyampe, kita akan lihat, wow. Tuhan mengerjakan jauh dari yang kita doakan. Tuhan mengerjakan jauh dari yang kita pikirkan. Belum timbul di hati, belum timbul di pikiran kita, belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat. Sudah Tuhan sediakan. Kalau kita mau ngalami, kita berkata, Tuhan tolongi aku. Aku percaya ada urapan Tuhan dalam hidupku. Aku tidak usah nunggu-nunggu yang lain akan memberikan tanda-tanda. Tapi aku sudah engkau urapi, aku yang buat tanda di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang buat mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang bawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang memberitakan kabar baik buat orang-orang yang perlu diselamatkan. Tugas setiap kita saudara. Jangan hanya buat si A, si B, enggak. Setiap kita diberi kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Saya punya teman, kalau guyon tuh gini, saya mau ikut kerja begitu, tapi aku mau yang hasilnya miliatan. Setiap guyon itu begitu saudara, pokoknya aku yang mau miliatan katanya. Saya tuh ya batin gini, mana ada, tapi enggak saya ngomong cuman batin tuh, mana ada, santai-santai kok bisa hasilnya miliatan. Tapi guyonnya aja kayak gitu saudara. Bener loh saudara, dapatnya miliatan saudara. Jadi kita kalau ngomong ayo perbaiki. Ngomong yang positif, ngomong yang dari Tuhan. Ngomong yang sudah Tuhan sediakan. Jangan diaminkan situasinya, memang mandul, ya memang mandul. Ya wes aku mandul, wes tak terima, wes aku memang mandul hidupku seperti ini. Enggak saudara, memang kondisimu hari-hari ini seperti ini. Tapi aku sudah beri janji buat kamu, akan ada perubahan. Karena hari-hari ke depan yang lebih dahsyat sudah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Sesuatu yang ilahi jauh lebih besar Tuhan sudah sediakan. Kalau ada orang yang tutup pintu buat kita, Tuhan katakan aku sudah sediakan dan buka pintu yang jauh lebih besar. Kalau orang berusaha menekan kamu, kita akan jadi ditekan, tuang, naik lebih tinggi saudara. Kita akan berkata Tuhan bersama engkau aku ngalami terbang tinggi, next level. Ngalami kuasamu, ngalami mujizatmu, ngalami apa yang sudah Tuhan sediakan. Doanya kita penting menurut pimpinan Roh Kudus saudara. Doa tuh tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, engkau ingin aku doa apa? Jangan kita tuh doanya ini, enggak, ngalir saudara. Tidak hanya kalau, tanya Pastor Otu nih, kalau mau sampaikan firman mesti nunggu Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau sampaikan apa? Minta pewahyuan. Doa pun sama saudara. Makanya terus bergaul dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu berkata Tuhan, engkau mau apa Tuhan? Pimpin doa-doaku. Pimpin nih perkataan yang keluar dari mulutku. Supaya perkataanku tuh jadi berkat.
Perkataanku itu membangun, perkataanku itu membuat yang lain jadi kuat, saudara. Ketika orang lain dikuatkan, kita juga akan semakin kuat. Ketika kita doa, kesembuhan orang lain disembuhkan, iman kita bangkit lagi. Ketika kita terima mujizat, kita sampaikan ke orang, orang bersukacita, iman kita juga mengalami sukacita, saudara. Jadi bagikan apa yang ada di alam surgawi, bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Ada roh Tuhan menyertai kita, ada kuasa Tuhan menyertai kita, ada kedahsyatan ilahi yang menyertai hidup kita. Kita bukan orang kebanyakan, tapi kita berkata, aku pilihan Tuhan. Memang aku hidup seperti manusia biasa, tapi aku percaya Tuhan menyertai hidupku. Setiap kita disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Saudara ingat peristiwa di mana Nabi Elisa dikepung di kota Dotan? Dan kemudian waktu itu Gehazinya berkata begini, Tuhan kita binasa loh, ini musuh nyerang kita semua ini, sudah mengepung kita. Elisa berkata, Tuhan bukakan mata Gehazi, dibuka dia kaget. Seluruh gunung penuh dengan pasukan Tuhan. Gehazi buka matanya, wow. Ternyata yang menyertai aku lebih banyak daripada mereka. Siapa yang menyertai hidup kita? Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa El Shaddai. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia gembala kita yang baik, dia penasehat yang ajaib, dia raja damai, dia penyembuh kita. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Dan Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudara. Jalani aja hari demi hari. Nanti kita akan lewati pertolongan demi pertolongan. Kita akan saksikan. Ini Tuhan yang kerjakan. Ini dari Tuhan. Ini mujizat Tuhan. Ini karena Tuhan. Kita berkata bukan karena aku. Tapi karena Tuhan. Dan roh Tuhan mengurapi kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga kita berkata, kalau Simson didengar doanya diurapi, dia sudah pernah jatuh dalam dosa. Dia break perjanjian dengan Tuhan. Dia balik kepada Tuhan. Tuhan dengar kembali doanya. Sama dengan hidup kita, semua tidak ada yang benar. Kita semua jatuh, kita pernah salah, kita pernah berbuat dosa. Balik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, perbarui hidup kita. Janjinya ya dan amin. Apa yang sudah Tuhan sediakan di alam surgawi, itu yang akan kita terima. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Nya, ya. Tiap langkah kita menghasilkan mujizat. Amin. Siap? Katakan, yes. Hidupku menggenapi janji dan firman Tuhan.
Kalau hari-hari ini saudara berkata, Tuhan, aku mau balik lagi kepadamu. Aku mau perbarui komitmenku kepadamu. Aku sudah sering mendukakan roh-Mu. Aku sudah sering melakukan bukan seperti yang Tuhan mau. Tapi pagi ini biar roh-Mu memulihkan hidupku. Biar pagi ini aku datang kepadamu dengan apa adanya, dengan keberadaan hidupku. Jamah aku Tuhan, perbarui aku, karena aku mau semakin dekat dengan Engkau. Aku mau jadi umat kesayangan-Mu. Aku mau hidupku benar di hadapan-Mu. Tuhan, tolong aku Tuhan. Jangan sampai aku jauh dari Engkau. Jangan sampai aku mencelakai diriku sendiri karena kebodohanku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jamah aku, perbarui rohku Tuhan pagi ini. Aku rindu Tuhan. Kuasa-Mu itu yang mengalir dalam hidupku. Aku rindu Kau genapi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Keluar dari hati-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, janji-Mu tergenapi Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami datang pagi ini Tuhan. Kami bawa hidup setiap kami. Kau tahu apa yang hari-hari ini sedang kami gumulkan. Peperangan apa yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tolong kami supaya kami hidup benar sesuai firman-Mu. Setiap langkah kaki kami hanya memuliakan nama-Mu. Kami berdoa biar aliran-aliran air surgawi
Engkau curahkan buat setiap kami, dari yang paling depan sampai yang di belakang, kanan kiri, yang paling lanjut usia sampai yang paling muda. Kami merindukan Roh-Mu Tuhan, menjamah hidup kami. Kami merindukan kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Kami rindu pagi ini Kau perbarui iman kami. Kami mau semakin sungguh-sungguh ikut Engkau. Kami mau semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Biar Roh Tuhan yang menguasai hidup kami. Roh Tuhan yang membimbing kami. Roh Tuhan yang mengurapi kami. Roh Tuhan yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Roh Tuhan yang membawa kami mengalami kemenangan, terobosan, perjanjian Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apa yang sudah Engkau rencanakan, itu yang kami terima. Apa yang sudah Engkau siapkan di alam surgawi, kami memperkatakan turun, jadi daging, jadi realita dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan sediakan, tidak ada penundaan lagi. Kami percaya kehendak Tuhan yang sempurna, yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang lebih baik sudah Engkau sediakan. Sesuatu yang lebih dahsyat sudah Engkau siapkan. Berkat yang lebih besar sudah Engkau sediakan. Kami mau terima dengan iman. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban demi keajaiban sudah Engkau berikan buat kami. Kami percaya setiap langkah kaki kami membawa mujizat dan kuasa Tuhan. Membawa lawatan Tuhan. Membawa kasih Tuhan. Membawa belas kasih Tuhan. Membawa anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi, buat orang-orang yang sudah memberkati kami, bahkan orang-orang yang membenci kami, Tuhan berkati, Tuhan ampuni. Kami mau perbarui komitmen kami. Pagi ini Roh-Mu di tengah-tengah kami. Berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Kami akan semakin bertumbuh dalam anugerah-Mu. Kami akan mengalami Yesus itu nyata. Kasih Yesus ajaib. Kasih Yesus dahsyat. Kasih Yesus menakjubkan. Kasih Yesus tidak terbatas. Kasih-Nya mengalir setiap hari baru dalam hidup kami. Kami mengalami bagaimana Tuhan menyertai kami. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah membatalkan perjanjian-Mu dengan kami. Genapi semua rencana-Mu. Apa yang sudah Engkau janjikan, kami percaya tepat waktu. Dengan cara yang ilahi, kami akan terima yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tidak ada lagi kuasa yang bisa menghalangi apa yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Semua penghalang-penghalang disingkirkan dalam nama Yesus. Semua gunung-gunung disingkirkan dalam nama Yesus. Pintu pendagat, talang besi dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu jatah kami lebih dari pemenang. Kami tahu jatah kami mengalami keajaiban. Kami tahu jatah kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami tahu hidup kami diberkati karena kasih Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Berkati Pastor Ortu, Ibu Yani, semua pengurus, para pelayan-Mu Tuhan. Keberkati semua hidup kami. Setiap jemaat-Mu diberkati. Kami mau bertumbuh semakin hari semakin berakar di dalam anugerah Tuhan. Kami dibangun di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kami naik semakin tinggi. Dan kami semua, kami berdoa selesai dengan kuat. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang mundur. Tuntaskan rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Dan semua yang percaya dan mengasihi Yesus katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudari berkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan bicara sesuatu dalam hidup kita hari ini. Amin, saudara, banyak dapat sesuatu dari Tuhan ya. Saudara, kita tangkap sesuatu yang ilahi, saya percaya. Ketika saudara setia lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Taat kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya. Saya percaya segala sesuatu itu akan Tuhan buat begitu ajaib dalam hidup kita. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya seringkali melihat banyak orang nulis status di sosmed itu, mudah sekali dia mencurahkan isi hatinya. Kejengkelannya, kesedihannya. Saudara, ternyata semua yang dicurhatkan lewat sosmed, saudara, itu Tuhan gak bisa dengar. Manusia yang bisa dengar dan manusia yang bisa lihat. Saya berdoa, saya berharap setelah firman ini, saudara bisa mengerti bahwa sesuatu yang harus kita curhatkan itu adalah sesuatu yang ilahi, amin. Sebab kalau sesuatu yang melemahkan iman kita, kita kadang-kadang mengekspos kejengkelan kita di sosmed, itu menandakan bahwa iman kita itu enggak ada, dan semua orang seperti kita mempertontonkan segala sesuatu yang melemahkan hidup kita. Dan saat itu sebetulnya kita sedang membuka celah, saudara. Sedang membuka celah. Dan iblis bisa menuntut dari apa yang kita tulis, apalagi dan kita bicarakan. Saya berdoa mulai hari ini, setelah firman ini disampaikan, membuat kita yakin bahwa setiap perkataan, setiap tulisan, semua yang kita lakukan harus sesuatu yang membangkitkan iman kita. Sebab apa yang di dalam pikiran saudara, baik yang positif maupun yang negatif, itu pasti jadi. Karena itu adalah sikap kita, itu adalah iman kita, saudara. Iman itu tidak melulu berbicara tentang hal yang positif. Tetapi sesuatu yang negatif bisa menjadi iman, saudara. Bisa menjadi iman. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkannya apa? Kalau kita harapkan kesembuhan, bicarakan tentang kesembuhan. Kalau saudara harapkan sesuatu yang terjadi luar biasa, bicarakan yang terjadi luar biasa. Tapi kalau kita tulis sesuatu yang negatif, artinya itu yang kita harapkan. Oh, saya nggak mengharapkan itu kok, jangan tulis. Kalau saudara mau sesuatu yang terjadi, tulis, bicarakan. Amin. Baik yang positif maupun yang negatif itu bisa terjadi. Itu sebabnya yang terpenting adalah bagaimana sesuatu yang positif jadi dalam hidup kita. Demikian juga dalam pergaulan, saudara. Ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa membangkitkan semangat saudara, saudara akan jadi seperti itu. Makanya saudara, ketika ada orang-orang yang berkumpul di dalam satu komunitas orang-orang yang berhasil, paling tidak saudara akan kecipratan berhasil. Kalau saudara yang berhasil berkumpul dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang hidupnya gak genah, ya saudara juga akan kebawa mereka. Itu sebabnya saudara, hari ini kita belajar sesuatu. Sungguh firman ini memberkati saya secara pribadi. Saya percaya ya, segala sesuatu, kalau hati kita betul-betul rindu, Tuhan mengajari kita, dan kita rindu, hati kita terus dibentuk, Tuhan akan ajari, saudara. Di sini saya dapat banyak hal. Tadi yang Pastor Foni sampaikan sesuatu dalam ibadah ini. Jangan ulang-ulang perkataan yang buruk. Amin, saudara. Kita harus ulang-ulang perkataan firman. Ulang-ulang sesuatu yang membawa kita kekuatan, membangkitkan semangat. Itu harus diulang. Terus. Maka itu akan jadi. Jangan yang negatif terus-terusan diulang. Nanti itu jadi, saudara, soalnya. Amin. Siapa yang hari ini mau berubah? Siapa yang hari ini mau diberkati Tuhan? Amin. Ucapkan sesuatu yang mana saudara ingin itu jadi. Pasti jadi. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua ya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidur nyenyak itu pun anugerah Tuhan. Kalau saudara masih bisa tidur nyenyak, itu anugerah. Ya, luar biasa firman hari ini ya. Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, kita buka cuci motor ya di Permata ini ya. Kalau saudara lihat nih di sebelah, di ruang sound system ini sebelah sana, bengkel, kita buka cuci motor. Jadi kalau saudara jemaat yang butuh cuci motor bisa mampir ya. Cuci motor brosurnya ada ya nih? Ada nggak ditayangin nggak? Nggak ada ya. Itu setiap hari kita buka jam 1 sampai jam 6 sore. Ya, jadi kalau saudara jemaat ingin bersih-bersih motor bisa datang ke sini bengkel saudara ya. Ini sebelah ruang sound system ada pintu kan masuk, tapi saudara yang sebelah sana ya.
di sisi sananya. Ya saudara bisa bersih-bersih motor. Terus yang kedua, pengumuman kita SPR masih terus jalan saudara. Saya akan tuntaskan sampai tahun ini selesai. Dan sekali lagi SPR ini ditujukan buat saudara yang betul-betul rindu untuk mendalami lagi kebenaran firman. Ini semua adalah SPR pertama saudara, tentang dasar-dasar kekristenan. Kalau saudara sebagai jemaat, saudara memang butuh ngerti. Menurut saya sangat perlu saudara, sebab banyak orang-orang pelayan juga, para jemaat juga belum mengerti tentang dasar kekristenan. Kalau ditanya mati masuk kemana, masih bingung. Nah itu berarti itu belum ikut SPR tuh. Ya, kalau kita percaya bahwa kita mati masuk ke sorga, nah itu artinya dia udah ngikut SPR pertama. Ya. Itu sebabnya saya mengajak bagi saudara yang belum ikut SPR, kita akan mengajarkan tentang konsep keselamatan, ya keselamatan dan hidup kekristenan. Setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita harus tertanam di gereja, tergabung di MPP, kita melayani Tuhan, harus dibaptis air. Oh apa sih, kenapa sih kita setiap ibadah ada perpuluhan, ada persembahan di sini, semua diajarin di SPR yang pertama ini. Terus kenapa sih kita sebagai umat Tuhan nggak cukup ke gereja seminggu sekali, tapi kita juga perlu saat teduh, setiap hari baca firman. Berdoa dan firman seperti makan dan minum. Itu semua diajari di SPR. Itu sebabnya bagi saudara yang belum pernah ikut SPR, saya mengajak setiap saudara jemaat maupun pelayan untuk ikut SPR. Nanti akan diajari semua. Termasuk saudara juga akan diajarin tentang okultisme. Kenapa sih banyak orang yang kita udah bertahun-tahun kenal Tuhan, tapi kok hidupku kok seperti ini terus, tidak ada perubahan. Bisa juga ada sesuatu saudara yang belum dibereskan di masa lalu. Itu seringkali terus mengikuti dan mengikat kita. Masih bisa. Itu juga diajari saudara, tentang okultisme, membereskan kehidupan masa lalu, trauma-trauma, itu juga bisa saudara, terjadi. Terus yang pertemuan terakhir tentang baptisan Roh Kudus, saudara juga akan diajari. Itu sebabnya penting sekali, saya berharap setiap saudara jemaat maupun pelayan, ikut SPR yang pertama, minimal yang pertama. Nah setelah itu nanti SPR kedua kita bicara tentang kelas pelayan. Saudara akan diajari tentang karunia-karunia rohani, tentang talenta, tentang arti gereja, tentang eklesia, tentang bagaimana arti melayani, dan sebagainya. Teman-teman udah banyak juga yang udah ikut SPR 2, tinggal yang SPR 3. Banyak teman-teman juga yang sudah menanyakan kapan SPR 3 Pak. Kita masih kejar target saudara. Apa Desember ini. Untuk Natal, kita harus membawa kado buat Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, amin saudara. Itu sebabnya saya akan teruskan terus SPR 1, setelah mereka kenal Tuhan, mereka dibaptis. Itu sebabnya saya mengajak saudara, paling tidak saudara satu orang bawa satu jiwa ya saudara, untuk hadiah Natal buat Tuhan. Tuhan Yesus kan mau ulang tahun kan saudara. Bawa kado ya saudara. Kadonya apa? Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, apalagi mereka belum kenal Tuhan. Kalau Pak saya nggak bisa menginjil Pak, simple saudara, ajak ke gereja. Ya, ajak ke gereja, ajak ikut SPR. Kalau perlu saudara dampingi. Ya, nanti mereka di situ juga akan dituntun tentang keselamatan. Itu sebabnya nanti Desember setelah kita Natal, tanggal 26 Desember itu minggu keempat, kita juga ada baptisan air. Jadi setelah mereka terima Yesus, mereka langsung dibaptis. Saya mengajak setiap kita, saudara betul-betul rindu membawa jiwa, menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya saudara, bukan tempat ini supaya penuh, tapi supaya sorga dimuliakan. Saudara, sorga bersuka cita, malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin. Saya percaya tempat ini pasti penuh. Saya percaya. Kalau saudara dan saya melakukan bagian kita, menjadi pewarta, pembawa kabar baik itu. Amin saudara. Siapa yang mau mengambil bagian? Amin. Bawa jiwa datang kepada Tuhan, ajak mereka kenal Tuhan. Supaya banyak orang itu tersentuh hatinya oleh Tuhan dan mereka betul-betul melihat Tuhan. Kekristenan bukan sekedar saudara mendengar firman, tapi kekristenan adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman. Saya berdoa setiap kita bisa mengerti dan memahami kenapa SPR ini kita buat. Ya saudara. Terus baptisan air, setelah ikut SPR kita di minggu keempat di bulan ini juga ada baptisan air. Ya jadi selama Oktober, November, Desember ini kita ada SPR setiap bulan dan di minggu keempat kita ada baptisan. Yaitu sebabnya info SPR nggak ada ya Megumi ya. Ya saya udah buat jadwalnya sebetulnya. Nanti tinggal saudara yang pasti hari Rabu besok dan hari Kamis. Karena pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, satu orang pun akan saya layani saudara. Ya jadi saudara jangan khawatir kalau waduh nggak ada temannya, nggak apa-apa. Saya akan layani tetap satu orang pun. Ya biar gimana pun saudara adalah jiwa-jiwa yang harus mengerti tentang kebenaran firman.
Lalu saudara, saya juga mengucapkan selamat bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oke. Ya saudara, saya percaya saudara, kami sangat terbuka bagi saudara yang baru pertama kali hadir, dan kami rindu setiap kita semua boleh bertumbuh akan pengenalan terhadap Tuhan. Saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Terus saya infokan lagi juga, kita Terang Bangsa, Sekolah Kristen Terang Bangsa membuka pendaftaran siswa baru. Jadi kalau saudara ingin mendaftarkan putra-putri saudara untuk daftar di Terang Bangsa, informasinya kalau nggak ada di layar, saudara nanti bisa lihat di belakang. Di belakang ini sudah ditempel brosurnya, posternya saudara, supaya saudara bisa melihat. Untuk kita bisa membuka dari pra playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, untuk saudara juga bisa daftar di Terang Bangsa. Kita juga punya akademi Terang Bangsa, entrepreneur. Ya saudara juga bisa daftar di akademi. Itu ya saudara. Terus nggak lupa saya juga umumkan doa setiap Jumat. Ya kita juga doa di green room. Ya bagi saudara yang bisa datang, saudara bisa datang. Atau saudara kalau nggak bisa datang, bisa juga lewat Zoom. Ya kita bagikan linknya biasanya di grup. Ya yang para alumni SPR kita kirim di sana, juga saudara yang di grup Permata kita juga kirim di link sana. Kalau saudara juga join di Telegram, kita juga berikan link di sana. Saudara bisa join, tinggal klik langsung. Ya jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam saudara. Kita nggak lama doa, paling 6:30 sampai 7:30 atau jam 8 kurang. Ya, jadi saudara bisa bergabung doa Jumat, baik di green room maupun di Zoom. Nah yang terakhir, saya ingin umumkan tentang Permata Berbagi Berkat saudara. Enggak pernah lupa saya mengucapkan terima kasih atas setiap taburan saudara. Seperti yang tadi Bu Foni juga udah sampaikan bahwa kami juga setiap Sabtu juga buat makanan saudara. Kemarin kita buat sampai 234, benar ya Mbak Tati ya? 234 packs. Jadi setiap Sabtu kita bagikan, sekarang udah lebih dari 200. Ya jadi saudara, taburan saudara itu menjadi berkat. Siapapun yang memerlukan, ya kita akan bagikan. Ya bagi saudara juga yang ingin terlibat, saudara bisa hubungi kami. Saudara mungkin ingin terlibat, Pak saya nggak bisa terlibat langsung, tapi saya ingin nabur, saudara boleh nabur. Ada beberapa saudara juga yang nabur mie, nabur beras, nabur kecap, nabur bumbu masak, nggak apa-apa. Apapun yang saudara tabur kami terima. Ada yang nabur telur 1 peti. Sekali lagi luar biasa hati saudara. Ada beberapa juga saudara yang nabur tapi nggak besar, nggak apa-apa. Sekali lagi itu yang terbaik yang saudara berikan, bukan besar atau kecilnya, tapi kesungguhan saudara ingin terlibat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu Tuhan perhitungkan. Amin saudara. Ya jadi setiap Sabtu kita buat Permata Berbagi Berkat, kita berbagi kepada orang-orang di luar sana. Juga kita juga kunjungi saudara-saudara kita yang sudah sepuh-sepuh yang belum bisa ibadah. Saya berharap juga saudara-saudara juga bisa terlibat. Itu sebabnya saya mengajak seluruh MPP yang ada juga untuk kita bisa sama-sama saling memperhatikan. Mungkin kita bisa memperhatikan saudara kita yang sudah lama nggak ibadah siapa ya. Kita bisa lihat sekeliling kita lihat, oh biasa Bapak ini ada di sini nih, ini kok nggak hadir. Saudara juga mungkin bisa terlibat dalam perhatian, memberikan perhatian kepada jemaat satu sama lain. Saya percaya hidup kita akan menjadi berkat luar biasa. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Oke mari saudara kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita berdoa. Kau baik Tuhan. Oh iya saudara, satu hal lagi saya ingin umumkan. Beberapa hari lalu Pastor Foni wisuda. Waduh, saudara yang terkasih kita berikan kemuliaan buat Tuhan yuk, biar terus jadi berkat. Nanti kita berdoa buat Pastor Foni ya. Wisuda kuliah teologi ya saudara. Saya percaya Pastor Foni akan diberkati, dipakai Tuhan, ditambah-tambahkan lagi hikmat Tuhan. Amin. Yuk saudara, mari kita bawa hati kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
katakan, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, miliki harta kekayaan yang berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dengan apa yang ada pada kami. Seperti janda Sarfat memberi yang terbaik untuk Engkau. Bukan jumlah yang Kau lihat, tapi kerinduan memberi yang terbaik. Sekalipun hanya satu minyak dalam satu buli-buli dan segegap tepung, tapi ini yang terbaik yang umat-Mu punya. Kami berikan dari hati kami. Kami percaya Kau pelihara umat-Mu. Tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Kami orang-orang yang dilimpahi berkat secara ajaib dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada berkat yang tercecer. Semua sempurna, penuh, tercurah di dalam kirbat kehidupan kami. Kami percaya ketika umat-Mu memberi yang terbaik untuk Engkau, satu takaran yang baik yang dipadatkan dari guncangan itu sampai tumpah keluar, tercurah dalam ribaan kami. Tidak akan pernah terhenti berkat Tuhan, terus mengalir dalam hidup umat-Mu yang taat kepadamu. Lipat kali gandakan semua yang bisa kami berikan ini. Kami tidak mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan, tapi kami cuma rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Tapi hamba berdoa, Kau Tuhan Allah yang mengerti hati mereka masing-masing. Ketika mereka memberi yang terbaik, Kau akan kembalikan 100 kali lipat dalam hidup mereka. Umat-Mu yang mengasihi dan mencintai Kau. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami bisa memberikan, masih Kau berikan kesempatan memberikan persembahan. Biar kiranya ini 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kami percaya berkat semakin dilimpahkan dan kami bawa pulang 12 bakul penuh, limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terimalah persembahan kami. Dan pada pagi hari ini kami juga bawa Pastor Foni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hatinya, cintanya kepadamu. Itu terimpartasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Kami percaya hati dan cinta kegairahannya dengan Engkau itu juga boleh mengimpartasikan kepada setiap kami. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat firman yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ini. Ditambah-tambahkan hikmat, wahyu dan pengertian turun dalam hidupnya. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur Kau sudah tuntaskan satu langkah. Dan kami percaya Tuhan, langkah berikutnya Kau akan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada Pastor Foni. Usaha pekerjaan pelayanannya diberkati Tuhan. Seluruh keluarganya, anak suaminya diberkati Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil karena Engkau menyertai. Juga setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa, sebentar kalau kami mau pulang, kami tidak ingin kehilangan berkat Tuhan. Biar kami percaya, dan kami percaya berkat itu utuh kami terima. Dan sebelum kami pulang, kami mau mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil, kesehatan, anugerah, berkat dalam kelimpahan dicurahkan dalam hidupmu. Biar segala sesuatu yang Kau kerjakan, biar Yesus dimuliakan, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.